Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about simple present tense. Kali ini kita akan membahas yang namanya simple present tense. Simple present tense ini adalah salah satu dari beberapa tenses yang nantinya akan kita pelajari. Next, untuk simple present, di sini simple present ini memiliki arti atau pengertian sebagai sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang dilakukan setiap hari atau dilakukan berulang-ulang. Kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan habitual action. Nah, biasanya apa sih yang biasanya kita selalu lakukan setiap hari dan dilakukan berulang-ulang? Bisa contohnya seperti makan, minum, jalan, mengerjakan tugas, atau mendengarkan musik, ataupun hal-hal yang bisa dilakukan setiap harinya yang biasa kita lakukan. Banyak sekali ya, tidak bisa disebutkan semuanya. Kemudian dalam simple present tense, di sini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk verbal, kemudian yang kedua ini ada bentuk nominal. Perbedaannya apa? Bisa kita lanjutkan di slide berikut. Ya, yang pertama kita akan membahas dalam bentuk verbal dari simple present tense. Di sini bentuk verbal ini biasanya menggunakan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan verb. Alright. Dalam bentuk verbal di sini ada rumus atau formula yang perlu diperhatikan dalam penggunaan simple present tense. Yang pertama, bentuk positif. Bentuk positif ini memiliki formula subjek. Subjek sudah tahu ya, kita ada banyak, ada he, she, it, I, you, we, they. Nah, di sini ada subjek. Subjek kemudian diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada tambahan s atau is. Kata kerjanya perlu ditambahkan s atau is. Kemudian diikuti dengan objek ataupun complement, ataupun keterangan waktu, tempat, dan yang lainnya. Kemudian, terdapat bentuk negatif. Bentuk negatif memiliki formula subjek, do atau does, not. Karena dia negatif, jangan lupa diikut sertakan not. Not letaknya itu setelah do ataupun does. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one dan objek ataupun complement. Nah, di sini perlu diperhatikan subjek yang menggunakan do hanya I, you, we, they. I, you, we, they tidak bisa digunakan untuk does. Ingat ya, I, you, we, they to be-nya itu adalah do. Kemudian untuk does, subjek yang mengikut sertakannya adalah he, she, it. He, she, it. He, she, it tidak bisa menggunakan to be do. Tidak bisa ya, tidak bisa disilang. Ini harus satu alur. Do, I, you, we, they, does, he, she, it. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanya, formulanya terdapat do atau does. Nah, letak do does setelah negatif ini setelah subjek. Sedangkan ketika berubah menjadi interrogatif ataupun kalimat tanya, dia berada di paling depan. Do atau does baru diikuti sertakan oleh subjek, kemudian verb one, dan objek, ataupun complement. Nah, jangan lupa untuk kalimat tanya, jangan lupa untuk menggunakan question mark atau tanda tanya. Ya, perlu diperhatikan ya. Do, does, perhatikan juga ketika di sini do, pastikan subjeknya harus mengikut sertakan antara I, you, we, they. Begitu juga does. He, she, it. Jangan terbalik untuk menggunakan subjek dengan do, subjek he, she, it dengan does, I, you, we, they dengan do. Alright, next one. Di sini, kapan kita menggunakan s atau is dalam kata kerja?
Di sini terdapat beberapa catatan untuk mengetahui kapan kita menggunakan S ataupun IS. Catatan pertama, di sini hanya berlaku untuk positif, hanya untuk berlaku bentuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif ataupun interrogatif tidak ada perubahan, ataupun S atau YS-nya hilang atau tidak digunakan. Kemudian yang kedua, jika subjek he, she, it, maka kata kerjanya ditambahkan dengan S. Contohnya works. Asal kata dari works adalah work, tidak ada S-nya. Kemudian ketika subjeknya memiliki he, she, it, maka perlu tambahan S. Kemudian yang ketiga, jika kata kerja berakhiran SS, SH, CH, X, dan O, maka kata kerjanya perlu ditambahkan dengan IS. Ingat ya, ini 5 ini perlu ditambahkan dengan IS. Contohnya discuss. Di sini bisa dilihat kata awalnya adalah discuss. Belakangnya itu ada SS. Kemudian ketika ada subjek he, she, it, maka discuss-nya ini perlu ditambahkan dengan IS. Ya, jangan lupa. Nomor 4, jika kata kerja berakhiran huruf Y dan diawali huruf vokal A, I, W, O, maka kata kerja ditambahkan dengan S. Contoh by atau ketika berubah menjadi buys. Ya, next one. This is the last one. Jika kata kerjanya berakhiran huruf Y dan diawali huruf konsonan, maka kata kerjanya diganti dengan I dan ditambah dengan IS. Contoh, study. Maka ketika diganti atau berubah menjadi studies, Y-nya berubah jadi I, kemudian tambahannya IS. Nah, sampai sini, apakah masih pada bingung? Alright, kalau masih bingung, mari kita jabarkan secara detail. Nah, untuk yang pertama, jika atau if, jika. Jika subjeknya he, she, it, maka ditambah dengan S. Kata kerjanya perlu ditambah dengan S. Contoh, work menjadi works. Ingat ya, ini semua ketika kalian menemukan subjeknya hanya he, she, it, maka ditambahkan S. Example, work menjadi works. He works at restaurant. He works at restaurant. Di sini subjeknya he, kemudian work, kata kerjanya. Karena subjeknya he, maka perlu ditambahkan S. Jadi works. Nah, sampai sini lumayan bisa dipahami ya. Ingat-ingat saja ketika subjeknya he, she, it, maka perlu ditambahkan S. And then the next one. Jika subjeknya he, she, it masih sama, he, she, it, ada akhirannya jika kata kerjanya memiliki akhiran SS. Nih, kata kerjanya jika berakhiran SS, SH, CH, X, dan O, maka perlu ditambah dengan IS. Ingat ya, jika subjeknya he, she, it, kata kerjanya memiliki akhiran SS, SH, CH, X, dan O, maka kata kerjanya perlu ditambahkan dengan IS. Contohnya, discuss. Discuss, belakangnya itu ada double S. Maka ketika dia menjadi sebuah kalimat simple present dan subjeknya diawali oleh she atau diantara dari he, she, it, maka kata kerja discuss ini perlu ditambahkan dengan IS. She discusses about work. Nah, sampai sini aman ya untuk yang kata kerjanya berakhiran SS, SH, CH, X, dan O. Next one. Jika subjeknya he, she, it,
dan kata kerjanya berakhiran Y, kata kerjanya berakhiran huruf Y, dan diawali oleh huruf vokal. Ingat-ingat, huruf vokal ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ini huruf vokal ya. Kemudian maka ditambahkan dengan S. Ingat ya, jika subjek he, she, it memiliki kata kerja yang berakhiran huruf Y, diawali huruf vokal A, I, U, E, O, maka ditambah dengan S. Contoh, buy. Di sini kita bisa lihat, buy ini adalah kata kerja. Kata kerja yang berakhiran huruf Y dan diawali oleh huruf vokal. Huruf vokalnya ini yang mana? Nah, benar, yang U. Jadi, kata kerja berakhiran huruf Y diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O, maka ketika dia menjadi kalimat yang memiliki subjek he, she, it, di sini subjeknya contohnya she, maka cukup ditambahkan dengan S saja. She buys an egg every Monday. Nah, di sini ya, she buys. Jadi, untuk kata kerja simple present, ketika subjeknya he, she, it, maka kata kerja perlu ditambahkan S atau IS. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penjelasan dari kapan kita menggunakan S ataupun IS. Next. Jika subjeknya he, she, it, dan kata kerjanya berakhiran Y, nah di sini ada Y lagi, dan diawali oleh huruf konsonan. Kalian tahu huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O. Ya, selain A, I, U, E, O, maka huruf tersebut masuk dalam kategori huruf konsonan. Next. Jika subjek he, she, it dengan kata kerja yang berakhiran huruf Y diawali huruf konsonan, maka Y harus diganti dengan I dan ditambah dengan IS. Nah, ini yang khusus huruf huruf konsonan, Y-nya itu harus diganti dengan I. Sedangkan yang tadi huruf vokal tidak perlu diganti, Y tetap. Ya, di sini karena dia huruf konsonan selain A, I, U, E, O, maka Y perlu diganti dengan I. Kemudian ditambahkan dengan IS. Example, study. Nah, di sini study ini adalah kata kerja. Kata kerjanya akhirannya apa? Ya, benar. Yang Y. Akhirannya huruf Y, kemudian di depannya huruf Y ini ada huruf apa? Huruf D. Huruf D di sini apakah masuk vokal atau konsonan? Ya, benar. Huruf vokal hanya A, I, U, E, O. Sedangkan selain A, I, U, E, O, maka dia masuk ke dalam huruf konsonan. Jadi D ini adalah masuk huruf konsonan. Ketika dia masuk ke dalam sebuah kalimat, maka she studies English every day. She studies English every day. Bisa dilihat ya, study. Di sini ketika berubah menjadi simple present dan ketemu subjeknya she, maka Y perlu diganti dengan I, kemudian ditambahkan dengan IS. Alright, sampai sini aman ya? Kalau masih belum paham, silahkan komen. Next one. Nah, di sini diberikan sebuah example positif bentuk verbal. Di sini kita buat contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang lain. Di sini ada kalimat you play soccer every Sunday.
you play. Nah, bisa dilihat ya, di sini subjeknya you, kemudian kata kerjanya play. Karena dia subjeknya you, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Tidak perlu ditambahkan s ataupun is. Paham ya? Nah, bisa dilihat. You sebagai subjek, play sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb 1, soccer objek, every Sunday keterangan waktu. Next, ketika subjeknya, ingat, salah satu dari he, she, it, maka kata kerja perlu ditambahkan s ataupun is. Contohnya, he plays soccer every Sunday. Nah, ketika dia ada subjeknya he, kata kerjanya harus ditambahkan s. Jangan lupa, positif ini hanya untuk subjek kata kerja s atau is hanya bentuknya bentuk positif ya, hanya digunakan dalam bentuk positif. Ya, di sini ada keterangan plays itu adalah gabungan dari kata kerja bentuk pertama dan s. Next one. Example negatif bentuk verbal. Nah, ketika dia berubah menjadi negatif, maka you tadi to be-nya pakainya do atau does. Ya, karena I, you, we, they pakainya do, maka di sini pakai don't. Ini bentuk short, bentuk singkat. Kemudian kata kerja bentuk pertama, soccer, objek ataupun keterangan waktu. Nah, bisa dilihat ya, you sebagai s atau subjek, don't itu gabungan dari do plus not. Kemudian kalau contoh lainnya, nah perlu dilihat ya, diperhatikan, he doesn't play soccer every Sunday. Nah, yang tadi perlu diingat-ingat, ketika subjeknya he, she, it, perlu menggunakan tambahan s atau is itu hanya dalam bentuk positif. Sedangkan ketika dia berubah menjadi negatif, bisa dilihat tidak perlu ada tambahan s ataupun is. Ya, sampai sini paham ya? Cukup jelas ya? Kemudian doesn't itu gabungan dari does dan not. Ya, sampai sini paham ya? The next one. Example of interrogative bentuk verbal. Interrogatif itu kalimat tanya. Nah, ketika dia berubah menjadi kalimat tanya, do ataupun does berada di awal kalimat. Berada di awal kalimat. Jadi, do you play soccer every Sunday? Question mark. Nah, di sini bisa dilihat, kalau untuk bentuk kalimat tanya, jangan lupa tanda tanyanya. Kemudian bisa dilihat, karena dia ada dua pilihan, do ataupun does, jangan lupa do untuk subjek I, you, we, they, does, he, she, it. Ya, sampai sini paham ya? Nah, ketika dia pakainya does, berarti dia berganti menjadi he. Does he play soccer every Sunday? Berarti does he play soccer every Sunday? Nah, interrogatif pun juga. Kata kerja tidak perlu tambahan s ataupun is. Kembali normal. Tanpa ada embel-embel apapun. Alright, untuk jawaban dari yang pertama, do you play soccer every Sunday? Di sini kalian bisa menjawabnya dengan, untuk menyatakan kalian bermain, bisa menjawab dengan yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. No, I don't. Di sini kalian juga bisa menambahkan untuk kalimat yang lebih lengkap, kalian bisa menambahkan yes, I do play soccer every Sunday. Nah, itu kalau untuk yang lebih lengkapnya. Ataupun no, I don't play soccer every Sunday.
Nah, di sini bisa dilihat iya atau tidaknya ketika kalian mau menjawabnya. Untuk kalimat kedua, does he play soccer every Sunday? Kalian bisa menjawabnya dengan yes, he does. Atau no, he doesn't. Atau untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menuliskan dengan yes, he does play soccer every Sunday. Ataupun no, he doesn't play soccer every Sunday. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika menjawab, question mark-nya tidak perlu diikut sertakan. Jadi, question mark itu hanya menunjukkan kalau itu adalah sebuah kalimat tanya. Ketika menjawabnya, tidak perlu dipakai. Ya, sampai sini paham ya? Alright, the next one. Nah, tadi simple present tense itu memiliki dua bentuk. Yang pertama verbal yang tadi sudah kita bahas, sekarang bentuk keduanya nominal. Verbal menggunakan kata kerja, sedangkan nominal menggunakan adjektif ataupun kata sifat. Next, dalam bentuk positif terdapat formulanya subject plus to be. To be-nya di sini ada 3 jenis, is, mr, kemudian adjective, kemudian object atau complement. Kapan kita menggunakan to be is? To be is digunakan ketika subjeknya itu adalah he, she, it. He, she, it. Sedangkan am, only one. Jadi untuk am hanya satu saja, I. Sedangkan are, you, we, they. Jadi kalau untuk kalimat nanti he is, ataupun she is, atau it is. Nah, kalau I tidak bisa menggunakan is, bukan I is, tapi I am. Kemudian untuk are, you are, we are, they are. Nah, sampai sini paham ya? Jangan sampai keliru. Next, the negative one. There has formula subject plus to be is mr, same, sama seperti positif. Dan karena dia negatif, maka ada perlu tambahan not. Not is mr plus not. Kemudian adjektif diikut sertakan dengan objek ataupun complement. The next one, interrogative. Interrogative, kalimat tanya. Di sini untuk kalimat tanya formulanya to be-nya kembali di depan. To be bisa dilihat ya kembali di depan untuk interrogatif. To be di depan, kemudian diikut sertakan dengan subjek setelahnya, kemudian adjektif, objek atau complement, plus question mark. Jangan lupa, kalimat tanya jangan lupa untuk menuliskan tanda tanyanya. Sampai sini aman ya? The next one. In here I will give you some example of positif bentuk nominal. Di sini ada kita bahas contoh kalimat bentuk positif untuk nominal. Nah, you are beautiful every day. You are beautiful every day. Nah, di sini bisa dilihat you sebagai subjek, are sebagai to be. Jangan lupa ya. You are. You are. Subjeknya, to be-nya jangan sampai terbalik. Kemudian beautiful yaitu masuk ke dalam adjektif, kata sifat. Kemudian ada everyday, keterangan waktu. Jadi you are beautiful every day. And the next one. Nah, di sini bisa dilihat untuk subjek mau dipakai he, she, it dengan to be-nya is, atau juga di sini untuk adjektif kalian bisa menggunakan selain kata sifat adalah profesi, pekerjaan. Jadi untuk menerangkan kalau dia itu pekerjaannya adalah dentist, kalian tahu dentist itu apa? Ya, dentist itu adalah dokter gigi. Jadi dia menggunakan he is a dentist. Jadi di sini kalian menerangkan simple present kalau dia itu he
adalah seorang dokter gigi. Jadi ingat ya, untuk nominal bisa menggunakan profesi ataupun pekerjaan selain adjektif. Adjektif ini masuk ya. Sampai sini paham ya? The next one. Example of negative bentuk nominal. Jadi di sini adalah kita akan memberikan contoh kalimat dalam bentuk negatif bentuk nominal. Nah, di sini karena you to be-nya are, karena dia negatif perlu tambahan not, maka kita bisa singkat saja menjadi aren't. You aren't beautiful every day. Kamu tidak cantik setiap hari. Nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat you subject are to be plus not, and kutip T, kemudian adjektif keterangan waktu. Ataupun he isn't a dentist. Dia bukan seorang dokter gigi. Nah, profession. Jadi di sini untuk nominal bisa menggunakan adjektif ataupun profession ataupun pekerjaan. Nah, sampai sini aman ya. Kemudian example of interrogative. Jadi kalimatannya bentuk nominal. Contohnya, untuk interrogatif jangan lupa to be menjadi paling depan, mendahului subjek. Jadi di sini to be-nya are, subjeknya you, beautiful, adjective, everyday, keterangan waktu. Nah, sampai sini aman ya. Jadi untuk kalimat interrogatif jangan lupa question mark, tanda tanya. And then yang satunya lagi bisa kalian tulis dengan is he a dentist? Is he a dentist? Jadi apakah dia seorang dokter gigi? Nah, ini bentuk negatif dari bentuk nominal. Jangan lupa untuk menyertakan question mark. Profession. Ya, sampai sini aman ya. Nah, untuk interrogatif bentuk nominal, cara menjawabnya bisa menggunakan yes atau no. Setiap pertanyaan yang diawali to be, biasanya jawabannya hanya perlu iya atau tidak. Di sini, untuk kalimat pertanyaan, are you beautiful every day? Kita bisa menjawabnya dengan yes, I am. Atau no, I am not. Atau I'm not. Bisa seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, bisa juga diikut sertakan yes, I am beautiful every day. Titik. Gitu ya. Kemudian untuk negatif, untuk kalimat lengkapnya bisa menggunakan no, I am not beautiful every day. Titik. Nah, seperti itu ya. Jadi question mark tidak perlu ditambahkan ketika menjawab. Jadi setelah everyday atau keterangan waktunya bisa langsung titik. Tidak perlu ada tambahan lagi. The next one untuk kalimat kedua, untuk menjawabnya bisa menyertakan yes atau no juga. Ingat, setiap pertanyaan yang diawali dengan to be, are, is, am, are, atau do, does, pasti jawabannya itu iya atau tidak. Kemudian diikut sertakan dengan ekornya. Nah, di sini untuk kalimat interrogatif bentuk nominal kalimat kedua bisa menggunakan yes, he is. Pertanyaannya, is he a dentist? Bisa dijawab yes, he is. Ataupun yes, he is a dentist. Nah, seperti itu untuk kalimat lengkapnya. Dan ketika dia menyatakan bukan atau tidak, bisa menggunakan jawaban no, he isn't. No, he isn't. Atau kalau kalian mau menggunakan kalimat lengkapnya, bisa menggunakan no, he isn't a dentist. No, he isn't a dentist. Nah, sampai sini cukup amat sangat jelas, bukan?
Jadi kalian perlu memahami struktur kalimatnya dulu, baru kalian bisa membentuk sebuah kalimat yang baik dan benar. Nah, jangan lupa dipelajari terus untuk simple present-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Jangan malu bertanya ya. Alright, sepertinya sudah time is up for today meeting. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.